Halo Tribuners, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kabar baik ya. Kali ini bersama saya Elin akan menemani Anda dalam program Tribun Forum. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait moderasi beragama. Untuk itu, kita sudah menghadirkan 3 narasumber kita yang luar biasa. Saya akan langsung memperkenalkan Tribuners. Untuk yang pertama, di sebelah kiri saya, ini ada Dr. Iskandar Chang dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DPW Jawa Tengah. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Insyaallah Alhamdulillah sehat. Baik. Sibuk apa nih Pak Iskandar? Saat ini masih ngajar di UIN Wali Songo, UIN Salatiga ya. Dan juga kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Luar biasa, sehat terus semoga Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya Tribuners, di bagian tengah di sini ada Profesor Dr. Haji Rosihan SHMAG, merupakan DPW Muhammadiyah Jawa Tengah. Halo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Prof? Alhamdulillah sehat, doanya orang banyak. Alhamdulillah. Profesor, sibuk apa nih Prof? Ya biasa, kegiatan sehari-hari mengajar, berdakwah. Kemudian masih juga ada momong istri, ada juga momong cucu. Itu yang tidak boleh ditinggalkan, karena momong istri itu kan kalau kita tulus itu insya Allah pahalanya surga yang melimpah. Luar biasa sekali, amin amin. Dan Tribuners, di sebelah paling ujung sana ada Kiai Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII. Halo, Assalamualaikum Bapak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Oke, sibuk apa nih Pak Kris? Ya dakwah, memang kita lembaga dakwah. Luar biasa, semuanya harus sibuk berdakwah Tribuners. Bapak semua terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Forum kali ini. Terima kasih sudah berkenan di Tribun Jateng untuk ngobrol bersama kita. Nah Bapak, hari ini kita akan ngobrol terkait moderasi beragama. Nah, saya mungkin akan tanya dulu ke Profesor. Prof, makna kemudian arti dari moderasi beragama sendiri apa itu Prof? Jadi begini, kalau mengutip dari pesan Allah dalam Al-Quran, moderat itu kan posisinya di tengah. Ya, maka ada ayat yang berbunyi, kuntum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, Allah telah menjadikannya, Allah menjadikan kamu itu umat yang ada di tengah, wasat, moderat, wasit. Ya, maka begitu jadi wasit, orang tidak boleh condong ke kanan, condong ke kiri, enggak boleh. Wasit itu kan di tengah. Nah, ketika kita menyebut moderasi, posisinya itu di tengah, posisi yang di tengah itu bisa dilihat dari semua penjuru. Maka Ka'bah itu tempatnya di tengah. Kalau Ka'bah itu tempatnya di pojok, enggak bisa kita tawafkan. Nah, maka wasit itu juga di tengah. Nah, supaya bisa dilihat dari seluruh penjuru, maka pelaku dan pemain sepak bola itu posisinya kan di tengah. Semua penonton dari seluruh penjuru bisa melihatnya itu. Nah, kaitannya dengan wasit inilah di tengah. Jangan sampai kita condong ke sana, condong ke sini, atau tidak condong tetapi justru menyalahkan, menyudutkan, yang tidak boleh. Jadi kita harus melihat dengan posisi yang betul-betul di tengah. Maka disebutnya sebagai umat wasat. Kamu sebagai umat ke tengah. Inilah yang kemudian berkembang jadi peradaban universalisme. Jadi sudah memandang manusia itu sebagai umat, bukan lagi memandang dari sektor agama, dari sektor budaya, tapi sudah memandang satu umat. Jadi antara kita yang ada di Indonesia dengan di negara yang lain itu sudah satu umat, kan gitu. Maka ketika Palestina itu ya sama-sama umat manusia. Nah, jadi sekalipun ada agama mereka yang berbeda, kita tidak boleh kemudian menyakiti, kemudian merendahkan, tidak boleh, karena posisinya sama sebagai manusia. Dan ketika manusia itu posisinya di depan Tuhan disebut sebagai sama, nah, manusia di depan Tuhan itu sama, yang membedakan adalah takwanya masing-masing. Gitu, saya kira itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Berarti moderasi di mana kita berada di tengah seperti itu ya Bapak. Saya geser ke Pak Kris dulu. Pak, tadi sudah dijelaskan terkait makna arti moderasi beragama. Kalau nilai-nilai dari moderasi beragama sendiri apa saja Pak? Jadi
Karena posisi yang di tengah itu satu, ada sisi-sisi keadilan. Ya. Yang kedua, ada sisi-sisi kita mesti menghargai kepentingan-kepentingan orang lain. Kalau kita tidak menghargai kepentingan orang lain, ya kita akan nabrak kemana-mana, tidak di tengah lagi. Gitu. Yang tentu menghargai kepentingan orang lain ini tidak lepas dari rasa keinginan untuk toleransi. Dan kalau kita lihat dari ayatnya sendiri, ada nilai-nilai pengendalian emosi, ada nilai-nilai pemaaf dalam sebagai wasat ini tadi. Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah sendiri, yang disebut sebagai orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan itulah yang kemudian dinilai sebagai wa ulaika lahu inna wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang takwa itu dari sisi apapun itu dia mampu mengendalikan diri. Ada yang pertama disebutkan wa yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia itu apa ya, kalau orang Jawa dermawan, loman. Ya, dia bisa sharing terhadap umat yang lain. Itu sisi-sisi di tengah tadi, moderasi. Yang kedua, dia wal kadhiminal ghaidha. Jadi dia tidak mampu mengendalikan emosi untuk tidak mudah memvonis ini salah, ini begini gitu. Dan yang penting juga wal afina aninas. Pemaaf terhadap manusia. Karena kalau kita tidak pemaaf, kita akan selalu menganggap orang lain salah. Gitu. Jadi nilai-nilai itulah, dan Allah sangat senang dengan orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Okay. Itu nilai-nilai dalam toleransi, nilai-nilai dalam moderasi yang mesti harus kita kembangkan. Oke, nilai-nilai dalam moderasi beragama yang mesti kita kembangkan, Tribuners. Baik, saya geser ke Pak Iskandar. Bapak, kalau contoh konkretnya dalam kehidupan sehari, penerapan moderasi beragama seperti apa, Pak? Indonesia ini kan sangat luas, punya beragam agama, kepercayaan, seperti itu, Pak. Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, alhamdulillah ya. Saya dari keturunan Tionghoa. Di keluarga saya ada Nasrani, ada Muslim, ada Buddha. Kami hidup berdampingan secara damai, aman, tanpa ada pertikaian apapun. Jadi kalau urusan yang terkait dengan keagamaan, maka kami semua kembali kepada kitab suci masing-masing. Saya tentu berpedoman pada Al-Quran. Saudara saya kepada Injil. Saudara saya yang lagi pada Tripitaka. Pada yang lainnya gitu. Nah, sejarah kebersamaan ini sudah ada sejak 1987 ketika pertemuan seluruh pemuka agama di dunia di San Francisco. Dan itu ada satu buku yang indah yang bernama The Global Ethics. Global Ethics itulah yang kemudian diturunkan dari semua agama, yang salah satunya dari agama kami Islam, itu disebutkan la yu'minu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan kamu itu beriman kalau kamu tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Pada kitab suci yang lain pun dengan substansi yang sama itu terjadi. Nah, di keluarga kami kebetulan bisa menjadi contoh gitu ya. Kami kalau kumpul, maaf nih, misalnya ini kan mau deket Imlek ya, mau deket Imlek itu kami kalau sudah kumpul keluarga ya biasa toh makan-makan bersama. Tapi kan sudah ada koridor ya. Saya pasti akan bilang makananmu yang nggak ada babinya yang mana nih? Kira-kira gitu ya. Terus kita makan yang paling makan buahnya, makan yang lain-lain gitu ya. Nah, contoh-contoh seperti ini sudah terjadi di masyarakat kita. Contoh ketika 17 Agustus kita kerja bakti bersama-sama, ya membangun kebersamaan, menciptakan situasi yang indah di dalam perayaan 17 Agustus. Kayaknya kita nggak berpikir dia Hindu, dia Buddha, dia Islam, dia Kristen gitu. Kita sama-sama penduduk RT 1 misalnya, RW 11 begitu kan. Itu sama-sama rame-rame, jalan kaki bersama-sama dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya contoh konkret ini sebetulnya masalah moderasi itu dalam Islam itu sudah sejak awal ya. Islam kan rahmatan lil alamin. Dia tidak aja memberikan rahmat kepada orang Islam, tapi juga kepada yang lainnya gitu. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an itu disebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia dari laki-laki perempuan bersuku-suku,
berbangsa-bangsa, bergolong-golongan. Dan mereka ini dia tahu, saling kenal mengenal. Nah, saling kenal mengenal ini akibatnya adalah, ya kita harus menyadari ada perbedaan, ada bersamaan. Agree in disagreement. Itu kata kunci sebuah moderasi beragama. Kita itu sepakat dengan ketidaksepakatan kita gitu. Saya sebagai muslim, ya pasti saya akan menyatakan bahwa kemusliman saya ini harus saya pertahankan dengan baik gitu. Saudara saya yang dia Kristiani, dia juga begitu gitu. Nah, akhirnya dalam kehidupan sehari-hari kita lihat dari alhamdulillah ya budaya bangsa kita ini sangat baik ya. Gotong royong, tepo seliro gitu ya, saling ikut bersama-sama membangun kemaslahatan bersama. Jadi itu yang ringan-ringan dari masyarakat kita itu sudah ada gitu. Bahkan sejak kelahiran bayi. Orang Jawa bilang ada among-among gitu ya. Udah dipanggil tetangganya. Kan kalau dipanggil tetangganya itu enggak pikir lagi. Kristen, Nasrani, Islam gitu dia kumpul, dibagi sedekah makanan dan sebagainya sebagai rasa kegembiraan gitu. Itu contoh konkret sudah dilaksanakan di Indonesia ini dan itu sudah sangat baik. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya moderasi beragama itu di Indonesia sudah ada sejak lama. Dan sekarang tinggal memupuknya saja, seperti itu Pak? Memupuknya saja mungkin karena ada pengaruh-pengaruh infiltrasi budaya dari yang lain itu yang bisa dikembangkan ya. Jadi kalau keterpengaruhan itu terjadi, saya melihat bangsa Indonesia masih cukup kuat ya. Kita bersuku-suku berbangsa-bangsa ini sebetulnya potensi konfliknya jauh lebih tinggi daripada Arab gitu. Arab tuh yang satu bangsa aja konflik melulu. Indonesia enggak deh, insya Allah. 24 negara. Insya Allah aman. Satu bangsa, satu bahasa, 24 negara. Itu Arab. Ya, baik. Nah, terkait tadi dengan menjaga keseimbangan gitu kan. Karena kita Indonesia tuh punya beragam sekali kepercayaan, kemudian juga beragam agama gitu. Bagaimana cara menjalankan ajaran agama secara penuh dengan menghormati keberagaman keyakinan orang lain? Ini mungkin saya ke Profesor dulu. Bagaimana, Prof? Jadi begini, sepanjang bukan pada persoalan ibadah, itu kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Sehingga kalau orang lain, agama lain itu melaksanakan kegiatan keagamaan, maka bagi umat yang lain juga harus toleran ya. Jadi seperti itu ketika Asma binti Abu Bakar itu menerima makanan dari mertuanya yang non-muslim, itu kemudian kan makanan ini bagaimana kan gitu, dia nggak bisa langsung memberikan keputusan dimakan atau tidak. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana status makanan ini kan itu. Kemudian turun surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-9. Ayatnya berbunyi la yanhakumullah 'alil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Kan itu. Terus akhirnya makanan itu dimakan aja. Tapi yang berkaitan dengan keyakinan kan gitu, ya silakan saja. Kemudian kembali kepada itu ayat ya agamamu silahkan kamu kerjakan dan kamu lakukan, agamaku juga begitu. Nah, tapi yang sangat indah ini kalau kaitannya dengan peristiwa keagamaan dan peristiwa kemanusiaan, maka kita sebagai manusia posisinya sama. Jadi peradabannya sudah sampai peradaban universalisme. Nah, peradaban universalisme itu bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus memandang manusia sebagai satu umat. Sama posisinya. Baik dia umat yang beragama X atau umat beragama Y, beragama B atau Q, posisinya sama. Maka tadi juga saya sampaikan di dalam forum Muswil itu, Tuhan itu mengajarkan kepada kita begini metodenya. 10 itu sama dengan berapa ditambah berapa. Variabelnya kan banyak. Artinya orang memberikan jawaban 5 ditambah 5 juga benar. 7 ditambah 3 juga benar. 6 ditambah 4 juga benar. Nah, kemudian berapa? 10 itu. Yang benar berapa? Yang benar ya 1. 10 itu. Tapi jalannya kan masing-masing. Nah,
Nah, jalan ini memang ada jalan yang luas, ada jalan yang pendek, ada jalan yang berliku-liku kan gitu. Jadi untuk sampai kalau kita di Semarang untuk sampai ke Simpang 5 itu kan arahnya kan banyak. Orang mau lewat Gajah Mada juga bisa, orang mau lewat Jalan Pandarana juga bisa. Benar kan? Orang mau lewat Jalan Pahlawan juga benar, lewat Ahmad Matin juga benar kan itu. Nah, tapi yang benar menuju yang satu itu. Yaitu menuju ke Simpang 5. Kan tidak salah kan loh. Kamu bisa lewat Pandanaran gimana? Kan itu kan tidak ada orang menyalahkan. Yang penting sampai ke Simpang 5. Kan itu. Jadi ada acara apel jam 7 harus datang ke Simpang. Silahkan dari arah mana saja kamu mendatanginya. Kan itu. Baik, Prof, ada yang ingin saya tanyakan, Prof. Ini belum jauh dari Desember, di mana Desember kita tahu umat Kristiani merayakan Natal. Dan ini masih menjadi polemik sampai hari ini, Prof. Bagaimana umat Muslim boleh gak sih mengucapkan Natal gitu? Dah, kita sebagai manusia yang dianjurkan untuk diharuskan juga menerapkan moderasi beragama. Kita menyikapinya seperti apa? Karena selama ini ada perbedaan di mana oh boleh kok ngucapin, ada sebagian kelompok yang tidak memperbolehkan. Itu seperti apa, Prof? Jadi begini, bergantung pendekatannya. Kalau pendekatannya teologis, maka orang akan menganggap bahwa nggak boleh. Karena itu menyetujui keyakinan mereka, pendekatan keagamaan. Tapi kalau pendekatan teologis ya, tapi kalau pendekatan muamalah, maka sah-sah saja. Itu kan tidak akan mengganggu keyakinan seseorang. Maka kemudian fatwa MUI tahun 1961 itu sebetulnya maknanya adalah makna politis. Ketika umat Islam diajak bersama-sama memasuki suatu ruangan, ada kegiatan itu dengan maksud apa? Kan itu persoalannya. Artinya akidah umat Islam yang masih lemah. Jadi itu sebetulnya adalah fatwa yang sangat politis. Nah, oleh karena itu kemudian muncul larangan. Inilah yang disebut dengan sebab hukum atau yang disebut dengan elat. Jadi hukum itu ada karena ada elat. Nah, maka kalau hukum tidak ada, maka kalau elat maka tidak ada hukum. Nah, kalau sekarang kondisi umat Islam akidahnya sudah kuat, kemudian bisa membangun dan tidak akan ya umat Islam itu pindah agama karena keyakinannya sudah kuat, maka elat larangan itu menjadi hilang. Kan itu. Ini kalau pendekatannya adalah pendekatan muamalah, pendekatan kemanusiaan. Ini yang sebetulnya harus dipahami oleh beberapa komponen masyarakat semacam itu. Jadi sebagai contoh ada seorang ulama mengatakan selamat Natal kepada saudaranya. Kan sah-sah saja. Hanya persoalannya adalah ada pihak lain yang kemudian melihat tuh itu seorang ulama kiai saja mengucapkan selamat Natal. Kan itu persoalannya. Nah, ini memang yang jadi karena masyarakat harus diedukasi, harus diberikan literasi yang cukup sehingga tidak itu tadi menjadi wasit, ya, tidak menjas itu persoalannya. Jadi harus dilihat secara keseluruhan metode dan pendekatannya. Bagi yang menggunakan pendekatan teologis tentu tidak boleh, karena itu dalam arti menyetujui. Nah, kan ada mereka memandang bahwa Natal itu kalau di dalam Al-Qur'an kemudian kan selamat atas kelahiran Isa. Nah, kan gitu. Nah, jadi selama ini dipahami kan gitu bahwa Natal itu adalah kelahiran Yesus. Inilah kemudian perbedaan pendapat semacam itulah itu. Nah, dalam teori fikih perbandingan itu ada kalau terjadi perbedaan pendapat semacam itu, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada seperti Imam Syafi'i itu menggunakan teori al-jam' wa taufik, menggabung pendapat yang berbeda itu, kan itu. Ya, tapi kalau Imam Hanafi menggunakan yang tarjih, pendapat yang terpilih itu yang mana? Nah, ini adalah kasus ikhtilaf, kasus perbedaan pendapat yang itu kalau sama-sama dibangun dengan peradaban universalisme bahwa kita satu umat dan kita punya keyakinan masing-masing kan itu, maka itu bukan merupakan persoalan yang
perlu diperdebatkan kembali. Tidak perlu diperdebatkan, Ya. tergantung pendekatan mana yang digunakan. Ya, Seperti itu ya, Prof ya. Saya kira begitu. Baik. Cukup jelas ya Tribuners, jadi nggak perlu berdebat lagi terkait hal ini. Baik, saya bergeser ke Pak Kris. Pak, terkait peran pendidikan dan juga keluarga dalam menanamkan sikap moderasi beragama, terutama khususnya untuk generasi muda. Seperti apa Pak yang harus dilakukan ini? Sebetulnya kalau kita melihat kepada sejarah awal ya, Indonesia sendiri ini sebetulnya basicnya itu sangat toleran. Ini terbukti begitu banyaknya agama yang masuk di Indonesia. Indonesia ini banyak agama loh yang masuk dan semuanya diterima loh oleh masyarakat Indonesia. Itu berarti basically orang Indonesia itu toleran. Nah, lalu bagaimana di pendidikan ini, di keluarga khususnya untuk bisa menerapkan tentang toleransi ini. Jadi atau moderasi ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa ya kita harus memberikan pemahaman baik secara teologi maupun muamalah. Jadi di dalam keluarga sendiri kita memberikan pelajaran-pelajaran tentang teologi, secara teologi, ketika dengan hati bahwa kamu mengakui itu adalah kelahiran Yesus, nah ini sudah menyangkut kepada masalah teologi. Ya. Nah, maka di Islam sendiri harus diperkuat, pemahamannya tentang Islam sendiri harus diperkuat. Padahal ketika kita ngomong pengakuan itu ada sebuah keyakinan gitu. Nah, tapi kalau sebatas bahwa kita tetap bergaul, karena sebetulnya begini ya, perbedaan di dalam hal ini kan tidak hanya sekedar ucapan selamat. Kita masih banyak hal orang yang kita bisa sharing. Kenapa sih mesti sharing sesuatu yang menimbulkan konflik? Itu ya. Kita bisa sharing banyak hal yang bisa saling tolong-menolong. Banyak kesamaan yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan kemanusiaan. Ya, saya kira ini pemahaman-pemahaman ini di dalam keluarga sudah mulai harus disampaikan dan di lembaga-lembaga pendidikan sudah harus disampaikan dan bahkan kalau perlu dan bukan kalau perlu wajib untuk dipraktekkan. Sudah harus mulai dipraktekkan gitu. Oke. Jangankan dengan agama yang lain, sesama Islam aja kadang-kadang kalau kita tidak bisa memelihara moderasi ini bisa jadi masalah gitu. Maka kalau kita melihat sejarah bangsa Indonesia tadi, kita ini sangat toleran. Itulah kita harus juga meyakinkan bahwa Indonesia ini dibentuk atas dasar perbedaan. Ya. Adanya Pancasila ini kan karena adalah masalah perbedaan. Kalau kita melihat sila ketiga itu persatuan, itu kan berarti ada potensi bahwa sebetulnya kita ini beragam. Ya. Adanya kemanusiaan itu berarti sebetulnya ada sesuatu yang memang kita ini mempunyai nilai-nilai yang sama di mata Tuhan. Gitu ya. Terus kemudian adanya ketuhanan itu dibuat yang Maha Esa, itu juga berarti sebuah pengakuan kepada agama-agama lain. Ya. Kemudian adanya sila keempat tentang demokrasi, ini menunjukkan bahwa semua mempunyai hak yang sama. Tujuannya apa? Mencapai keadilan bersama. Nah, kalau pemahaman ini kita terapkan mulai dari ranah keluarga sampai dengan lembaga-lembaga pendidikan, kita ini sebetulnya banyak hal yang bisa kita sinergikan dibandingkan harus mempermasalahkan sesuatu yang tidak perlu. Yang justru itu merugikan. Bukan hanya merugikan bangsa secara keseluruhan, tapi diri sendiri sebetulnya rugi. Kita akan terkukung di dalam sesuatu konflik yang kita ini terus-menerus konflik yang akhirnya kita sendiri secara pribadi maupun kolektif tidak akan bisa berkembang dengan baik. Maka penting pendidikan mulai awal, keluarga sudah harus diberikan pemahaman. Ya, pemahaman bahwa dasar-dasar bangsa ini sendiri adalah dibentuk atas dasar perbedaan. Oke. Memberikan pemahaman kepada para generasi muda di lingkup keluarga. Contoh konkretnya seperti apa Pak? Pak, kita harus ngajarin ini loh, ketika kamu punya saudara beda agama, kamu harus seperti ini atau seperti apa Pak? Saya kira begini ya. Jadi mata itu lebih banyak menangkap dibandingkan dengan telinga. Secara psikologi massa, bahwa mata itu lebih banyak menangkap. Maka memberikan contoh, itu sesuatu yang sangat masuk kepada generasi kita, dibandingkan hanya sekedar menasehati atau memberitahu. Maka contoh-contoh konkret yang diberikan orang tuanya, diberikan oleh pendidiknya, oleh gurunya, itu menjadi sesuatu yang lebih menancap kepada generasi kita. Contoh misalkan tadi silaturahim Pak Chan, misalkan ya
anak-anaknya diajak bersilaturahim, bagaimana praktek bapaknya di dalam melakukan moderasi, melakukan toleransi dengan saudara-saudara yang lain. Itu ya memang harus begitu. Kalau sekedar diucapkan, anak muda sekarang ini lebih banyak melihat internet digital daripada mendengar ucapan orang. Maka kita juga harus memberikan contoh. Contoh-contoh dari orang tua, maka keluarga merupakan elemen terkecil dalam membina keluarga itu agar betul-betul dalam kondisi yang moderasi beragama. Baik, dengan memberikan contoh untuk akhirnya bisa menanamkan sejak dini kepada generasi muda dalam moderasi beragama, seperti itu ya Bapak ya. Ya. Saya geser ke Pak Iskandar nih Pak, lahir di keluarga yang beragam, cukup beragam keyakinannya. Bagaimana, apa tantangan terbesar nih Pak dalam menerapkan moderasi beragama di tengah keluarga yang seperti itu? Ini lingkup Bapak, kemudian di tengah masyarakat yang juga multikultural Pak. Itu bagaimana penerapannya Pak? Ya, kita bicara yang umum dulu ya, kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat ini yang paling susah adalah ketika kita mengajak masyarakat untuk menjadi reading society. Masyarakat yang aktif, masyarakat yang mau peduli, masyarakat yang mau membaca gitu ya. Nah, kebanyakan daripada masyarakat kita adalah nothing doing society. Mereka tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah watching society. Dia hanya menjadi penonton. Nah, yang kita inginkan seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka moderasi beragama adalah reading society. Nggak ada salahnya kok dia baca kitab sucinya orang lain. Dalam kaidah keislaman kita, saya ya, arkanul iman itu adalah percaya kepada nabi-nabi gitu. Terkait misalnya dari Natal tadi. Kalau saya mengucapkan bahwa Natal itu sebagai hari kelahiran Yesus sebagai nabi, itu benar gitu. Tapi ketika saya meyakini itu Yesus sebagai Tuhan, nah itu yang nggak benar, yang dalam kaitan teologi tadi itu tidak dibenarkan. Gitu. Nah, koridor ini di dalam Al-Quran itu disebutkan gitu ya. Zuribat alaihimudillah ta'ina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Vertikal jelas ini kepada Allah. Tapi minannas ini kepada sesama manusia. Mereka itu makhluk Allah yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Contoh konkret sajalah, ini bencana kebanjiran. Ya. Kita nggak milih-milih, kita nggak milih, jangan dikasih kepada yang lain loh ya, kita kasih pada kelompok ini aja. Nggak boleh begitu. Nilai kemanusiaan itu harus didepankan. Kalau di keluarga saya secara pribadi, karena saya sudah muslim duluan kan, otomatis anak-anak saya kan muslim. Ya dari kecil saya sekolahkan di sekolah Islam. Dan saya berpesan kepada sekolah Islam, tolong anak saya jangan diajarkan permusuhan. Sebagaimana yang sekarang ini terjadi. Jadi banyak sekolah-sekolah agama justru menanamkan nilai-nilai permusuhan itu sejak kecil. Nilai-nilai kebencian gitu. Itu yang saya marah. Saya punya sekolah di rumah, saya bilang jangan pernah tanamkan kebencian kepada anak-anak kita. Enggak boleh. Tapi tanamkan dia kepada akidah yang benar, yes. Tapi kalau kepada sesama manusia, dari kecil nih di pendidikan saya nih, mau Ramadan nih ya, itu anak-anak sudah kita ajarin untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu pada saat mau Ramadan itu mereka berbagi kepada tetangga-tetangga sekeliling sekolah ya. Ada yang berbagi makanan, berbagi macam-macam itu. Sejak usia dini. Nah, di keluarga saya alhamdulillah ya, anak saya yang pertama itu kuliah di Tiongkok. Dan dia fine-fine aja gitu. Pakai busana muslim, dia lihat ya mungkin negeri nenek moyangnya barangkali ya, yang dia nggak sholat, nggak ada apa-apa, ya dia fine, pada waktu sholat dia akan sholat gitu. Yang kedua, nah saya misalnya di liberal ya, di Turki, ya dia hidup dengan lihat kok lucu ya di Indonesia itu umat beragamanya rajin banget, sementara di sana mereka kok nggak begini nggak begitu. Jadi wacana mereka untuk memahami keberbedaan itu menjadi bagus. Nah, tantangan terbesar kita adalah, tadi saya bilang, bagaimana membentuk generasi muda ini menjadi reading society. Masyarakat yang aktif, masyarakat yang baca. Bukan hanya jadi penonton, bukan hanya menjadi berdiam diri di tengah-tengah disrupsi kehidupan ya. Hampir semua ini kena kita ini ya. Jadi akhlak, ekonomi, dan lain sebagainya, bahkan politik itu juga semua sudah ada.
Nah, inilah yang harus kita perbaiki. PR-nya masih panjang, tapi saya kira Indonesia is the best ya, kuat ya. Menghadapi hal-hal gini sudah biasa. Gitu. Indonesia Ya. buat menghadapi hal gini seperti udah biasa gitu. Biasa aja. Karena sudah ada dari dulu moderasi beragama di Betul. Perbedaan itu sudah ada. Kita ada Bhinneka Tunggal Ika kok. Ya. Fine-fine aja. Baik, ada Bhinneka Tunggal Ika Tribuners yang menyatukan kita. Betul. Jadi Indonesia sangat jarang konflik. Bisa dibilang wah jarang sekali memang konflik. Tidak ada konflik agama di Indonesia. Yang ada konflik kemiskinan. Konflik karena dia tidak punya uang untuk makan. Itu yang akan menjadi pemicu. Kalau keagamaan tidak ada. Bahkan kalau orang bilang emosi paling tinggi di Indonesia itu emosi beragama tuh. Kalau ada agamanya dihina, walaupun dia nggak sholat, dia belain mati-matian tuh. Tapi dia tidak menjalankan syariat agama. Itu Indonesia. Baik, itulah Indonesia. Saya kembali ke Profesor Rosihan. Prof, bagaimana moderasi beragama ini dapat membantu mencegah konflik? Tadi sempat disinggung terkait beberapa konflik yang disebabkan dari perbedaan keyakinan atau pandangan keagamaan. Bagaimana ini, Prof? Jadi begini, kalau kita itu paham sejarah ya, apa sih orang kemudian memahami Piagam Jakarta? Ada obsesi salah satu pemimpin umat Islam, pemimpin Islam yang ingin mendirikan negara agama, yaitu negara Islam. Siapa di antara seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Ki Bagus Hadikusumo? Itu ada orang yang pertama berobsesi ingin mendirikan negara Islam. Tapi beliaulah orang yang pertama mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Karena apa? Ini sebetulnya kan toleransi. Karena apa? Ada teman-teman dari timur, di antaranya ada Amaramis, itu tidak ingin Indonesia itu menjadi negara agama, tapi menjadi negara Pancasila. Kemudian 7 kata dalam Piagam Jakarta itu coret, kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kalau kita paham sejarah. Jadi jangan sampai sekarang ada obsesi ingin mendirikan negara Islam. Ya, itu sebetulnya cikal bakal bahwa Indonesia itu adalah negara yang bermoderasi. Rela coba bayangkan kalau Indonesia pada waktu itu tetap mencantumkan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti apa? Kalau tidak menjalankan sholat saja, kemudian kan mesti ada hukum Islam yang diberlakukan. Betapa beratnya. Nah, sekarang kan enggak, ada orang yang sholatnya hanya Jumat saja. Ada seorang yang sholatnya hari raya saja. Enggak apa-apa kan gitu. Nah, terus bagaimana? Lah itulah kan gitu. Itu luwesnya kata itu. Sekalipun kita tetap menyampaikan kepada mereka tentang moderasi beragam. Itulah yang moderat. Tokoh-tokoh kita itu duduk-duduk moderat itu. Ya. Dengan menghargai tokoh-tokoh dari Kristen dari kalangan timur itu meminta supaya Islam itu berkorban, kan itu tuh mencoret 7 kata itu. Itu pengorbanan Islam yang cukup besar. Maka kalau kilometer dari itu yang umat Islam itu adalah umat yang lapang dada, kan gitu ya. Itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saja semacam itu. Jadi kembali sekarang Indonesia ya sudah mengacu pada peradaban universalisme. Kan gitu. Ya, jadi jangan salahkan orang lain. Ada umat Kristen memberi beras, memberi uang. Yang disalahkan orang Kristen. Ya toh? Nah, padahal kalau kita punya kucing, kucingnya diberi makan tetangga, pindah ke rumah tetangga, yang salah siapa? Nah, yang salah kan yang punya kucing. Tapi ada orang yang yang salah kucingnya, lu kucing kok disalahkan, enggak punya akal gitu. Mestinya yang salah adalah yang punya kucing karena tidak memberi makan, diberi makan oleh orang lain, kemudian kucingnya pindah. Otomatis kan itu. Nah, ini adalah sebetulnya bahwa kita itu hendaknya ya itu sampai Kiai Dahlan dulu mengajarkan surah Al-Maun, kalau kamu beragama dengan serius, berilah makan, peduli kepada fakir miskin. Tapi yang peduli malah kebanyakan teman-teman kita dari umat Kristiani. Nah, sudah begitu malah mereka salahkan itulah kan enggak fair ini. Nah, kalau fair, enggak usah. Kan gitu. Saya akan memelihara kucing saya yang kelaparan itu, kan gitu. Ini nalarnya saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya, Prof. Ke Pak Kris, Pak, apa pentingnya moderasi beragama, terutama dalam era disrupsi saat ini, Pak? Apa pentingnya? Ya, karena begitu banyaknya dengan dunia ini sudah borderless seperti sekarang ini, itu begitu banyaknya
pemahaman-pemahaman yang bisa masuk diserap oleh generasi kita, bahkan dari tangan mereka sudah menggenggam dunia itu sebetulnya. Nah itu kalau tidak difahami, karena itu beragam. Ada yang ekstrim, ada yang keras, ada yang sangat lunak, ada yang macam-macam lah. Bahkan ada yang merusak. Itu. Nah kalau itu tidak diberikan sesuatu pemahaman yang benar, pertama tentu adalah tentang literasi digitalnya sendiri. Bahwa digital itu tidak semua adalah sesuatu yang positif. Ada hal-hal yang juga memberikan nilai-nilai negatif. Maka supaya betul-betul dipilah mana yang baik, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak. Ada sisi-sisi yang lain dari dunia digitalnya. Lah kemudian kita juga mesti lebih intens di dalam memberikan nilai-nilai moderasi ini kepada generasi kita gitu. Contoh misalnya sederhana aja. Sebagaimana tadi saya selalu mengangkat nilai-nilai dari bangsa kita. Kalau kita berbicara Pancasila, sebetulnya koridornya dalam kita bernegara itu adalah bingkainya itu adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, bingkainya itu Persatuan Indonesia ini sebagai bingkai dari kita bernegara. Jadi kalau orang sudah keluar dari persatuan, ingin memecah belah, itu berarti keluar dari bingkai Pancasila. Gitu. Nah, kemudian landasannya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada agama yang mengajarkan jelek. Kalau ada agama yang mengajarkan jelek, itu bukan agama, sudah hampir dipastikan bukan agama. Maka kalau dia ngaku orang Islam tapi jelek, berarti itu tidak paripurna dalam Islamnya. Dia ngaku Kristiani tapi bersikap jelek, berarti dia tidak paripurna dalam Kristiani. Nah, kemudian tujuan dari kita ini bingkai negara kita, bingkai persatuan dengan nilai-nilai landasan ketuhanan tadi, tujuannya mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, itu tujuannya. Cara yang kita sepakati itu adalah sila kedua dan keempat. Kemanusiaan, tidak membedakan manusia, dan kemudian dalam koridor berdemokrasi untuk mencapai tujuan. Nah, pemahaman ini harus diberikan kepada generasi muda kita, sehingga apapun yang terjadi, kita mesti harus tetap menjaga persatuan ini. Kita ini sudah didirikan, tadi sudah Prof. Rosian sudah mengatakan, atas dasar perbedaan. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Kemudian kita menolak perbedaan, itu nggak bisa. Perbedaan itu adalah sesuatu rahmat kalau di dalam Islam gitu. Misalkan semuanya seperti Pak Kris gitu ya, nggak ada apa-apanya Indonesia ini. Adanya keberagaman semua, ada Prof. Rosian, ada Pak Chan, itu kan sebetulnya sesuatu yang memperkaya khasanah ini. Maka generasi muda kita mesti harus kita berikan literasi yang benar tentang ini. Karena tantangannya semakin besar, dan ini tidak boleh berhenti, karena generasi akan terus berlanjut. Generasi harus berlanjut. Kita ada tidak sekedar damai, benar. Tapi sebetulnya ada koridor besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga juga. Jadi generasi kita ini berperilakulah yang baik, dengan kita selektif di dalam membaca dunia digital, akan tetapi kita juga harus diberikan pemahaman-pemahaman benar. Boleh Anda Kristen, boleh Anda itu Muslim, boleh Anda jadi apapun Buddhis, tapi Anda harus melihat bahwa itu adalah di dalam bingkai persatuan, persatuan Indonesia. Maka generasi muda ini harus kita berikan nilai-nilai moderasi ini dengan benar. Digitalnya juga harus kita berikan literasi yang benar. Kurang lebih seperti itulah untuk menuju. Jadi bisa dibilang Pancasila benar-benar bisa menjadi pedoman kita semua. Betul, dan itu kesepakatan yang luar biasa, Mbak. Kalau saya melihatnya, kita ini bersyukur kita ini dianugerahi oleh Tuhan Pancasila. Sehingga bersekian banyak perbedaan yang ada itu bisa dipersatukan dalam bingkai itu gitu. Apakah Pancasila melawan Islam? Enggak. Kita tidak bisa membandingkan itu. Bayangkan tadi sudah disebut oleh Pak Chan. Arab itu satu bangsa, 24 negara. Bayangkan. Indonesia, sekian banyak suku, sekian banyak bahasa, sekian banyak agama, tapi menjadi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ini kebanggaan sebetulnya kalau untuk saya gitu. Ini adalah sebuah kebanggaan yang di mana negara lain tidak bisa begitu. Mereka potensi untuk menjadi pecah. Nah, generasi kita harus kita pahamkan dengan kondisi ini.
terus-menerus masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah moderasi beragama. Karena kalau tidak demikian potensi konflik, karena ada sajalah. Kalau kita ngomong plus pasti ada orang yang akan berbicara minus. Ya, kalau di dalam pewayangan juga ada provokator, juga ada penegak kebenaran, itu pasti ada. Lah maka apalagi dunia digital yang sedemikian luasnya kita nggak bisa memfilter, maka terus-menerus sebagai kami ini sebagai lembaga dakwah memberikan pencerahan tentang itu agar generasi kita tidak terjebak di dalam konflik, tidak hanya merugikan bangsa dan negara, merugikan keumatan. Karena kalau kita konflik, mana kita membangun, mana kita mensejahterakan. Yang kita cari itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuju itu aja lah yang sebetulnya yang kita cari. Menuju itu. Tapi saya yakin tidak hanya Pak Kris yang bangga akan adanya Pancasila, kita semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia bangga punya Pancasila. Baik, Bapak, untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, boleh ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners dari Pak Iskandar dulu, boleh disampaikan? Ya, Tribuners yang berbahagia, ada satu pesan Islam yang terbaik yang menjadi laboratorium seluruh dunia, yaitu manhaj membaca. Karena perintah pertama di dalam Al-Quran itu adalah membaca. Tidak disuruh sholat, tidak disuruh yang lain-lain, yaitu membaca. Maka membaca itu akan menjadi yang saya katakan tadi adalah reading society, masyarakat yang aktif. Nah, masyarakat yang aktif ini kembali kepada koridor utama. Kalau dalam Islam itu disebutkan dalam Al-Quran, maka pemahaman terhadap Al-Quran secara global, ketauhidannya jelas. Yang kedua adalah terkait dengan apa? Terkait dengan hukum-hukum. Ketika kita bicara hukum-hukum, maka ada putusan hukum, ada pilihan hukum. Putusan hukum boleh disebut oleh siapa saja. Tapi kalau ada orang A, B, C, D, si A memilih hukum A, si B memilih hukum C, itu perbedaan yang indah. Karena keputusan hukum itu semuanya benar. Nah, ini kalau disadari, insya Allah itu akan jalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di dalam Al-Quran itu yang harus diketahui oleh generasi sekarang. Al-Quran itu berisi apa? Secara umum, ketiga dia berisi tentang janji dan ancaman. Jadi janji Al-Quran kepada orang yang bersyukur, dia dapat nikmat yang lebih banyak. Tapi janji Al-Quran kepada orang yang tidak bersyukur, ingkar, dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi sekecil apapun perbuatan baik Anda akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Sekecil apapun perbuatan buruk Anda, itu juga akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu berisikan tentang sejarah kehidupan umat manusia. Dari mulai zaman Nabi Adam, dihumorkan sampai Adam Malik begitu ya. Jadi itu semua adalah kehidupan contoh-contoh yang harus ditiru. Bahwa siapapun yang terjadi di dalam sejarah itu sudah ada contohnya. Yang ingkar, yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas. Contoh yang sekarang lagi rame, LGBT. LGBT berbahaya banget. Disrupsi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, LGBT. Padahal itu sudah dicontohkan oleh Sodom and Gomorrah. Ya, Lut punya kaum. Kemudian yang kita harus juga berbindikan adalah hukum-hukum. Dan tadi bahwa di dalam Al-Quran juga terjadi tentang apa? Ibadah. Nah, kalau umat beragama semua beribadah menurut keyakinannya, agamanya masing-masing, dia kembali kepada kitab sucinya masing-masing, maka Indonesia akan menjadi proyek percontohan bagi seluruh dunia. Dan saat ini sudah menjadi, kita aman, damai, di berbagai wilayah wisata, contohnya Bali, bisa hidup berdampingan, ada masjid, ada pura, ada gereja, ada segala macam itu bisa berdampingan. Salatiga salah satunya, tempat kami tinggal ya, Salatiga itu menjadi kota paling toleran se-Indonesia. Kenapa? Ya karena menyadari bahwa kemanusiaan itu harus dibina gitu kan. Bukan untuk saling memusuhi. Tadi disebutkan agama selalu untuk kebaikan umatnya. Maka kembali kepada kitab sucinya, menjalankan prosesi kemanusiaan itu dengan baik, maka insya Allah ini akan menjadi kekuatan yang besar bagi bangsa kita. Saya yakin dan percaya orang Indonesia itu hebat-hebat gitu ya. Tribuners adalah orang yang hebat-hebat dan mampu memberikan satu suri toladan contoh kepada adik-adik kita yang akan datang, karena ini adalah generasi Anda. 2030 Indonesia berada di tangan Anda. Oleh karena itu saya berpesan, jangan lupa berselancarlah di jalan keimanan, berselancarlah di jalan kehidupan yang baik. Insya Allah Anda akan menguasai masa depan, kuasai IT, kuasai bahasa, dan jangan lupa
memiliki attitude sebagai bangsa Indonesia yang baik, bangsa yang menghargai siapapun. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Iskandar Chang. Terima kasih pesan yang luar biasa. Boleh Profesor Rosihan pesan terakhirnya untuk Tribuners menutup perjumpaan kita? Pesan penutup ini hanya berisi worldview Islam adalah membaca. Maka bacalah alam semesta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bacalah alam semesta Tribuners. Boleh Pak Kris? Tribuners, perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itulah yang memperkaya, sehingga Indonesia bisa berkembang menjadi baik. Kita lihat, Muhammadiyah kelebihannya banyak sekali lembaga pendidikan, lembaga sosial yang dibangun oleh mereka. Kita ikut menikmati. Yang belum mampu untuk melaksanakan, kita ikut menikmati. Itulah yang saya katakan, perbedaan-perbedaan ini adalah rahmat. Perbedaan-perbedaan ini adalah kekuatan. Ya, perbedaan ini adalah kekuatan. Maka kita bersyukur, kita punya Pancasila, dianugerahi Pancasila, yang bisa menyatukan perbedaan itu dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat bersyukur. Tidak ada keadilan, kesejahteraan dibangun dengan konflik. Tidak ada kesejahteraan dibangun dengan sebuah pertikaian yang mengedepankan perbedaan. Tapi perbedaan itu kita jadikan kekuatan untuk sama-sama maju sebagai bangsa yang merdeka. Terima kasih. Baik. Oke, boleh Bapak. Sedikit ya, bahwa ketika kita mengajak masyarakat ya, pada saat ini di Muhammadiyah ya, kebetulan saya di lembaga dakwah khusus, jadi kami itu sedang berdakwah di komunitas-komunitas tertentu, termasuk komunitas punk, komunitas bikers, komunitas dalang, komunitas apapun itu, komunitas kami berupaya untuk ketika dia bikers, dia jalan kemana-mana bawa motor, tapi ketika pada saat azan berbunyi, kita akan minggir mencari masjid. Dan saat itulah dakwah itu akan semakin mendekati kepada sasarannya. Kenapa? Ada komunitas-komunitas yang kita dekati. Komunitas beca, komunitas ojol, komunitas semua yang ada, termasuk kemarin ketika kami berada di Kendal untuk komunitas olahraga. Komunitas pingpong. Yang main-main pingpong jago kita kumpulin sama-sama. Supaya apa? Setiap komunitas nanti yang ada ini, mereka merasa ada perhatian khusus. Aku hobinya pingpong kok, disuruh sholat. Tapi silakan Anda berpingpong dia, tapi pada waktu sholat, Anda harus sholat. Gitu. Nah, jadi kami sudah berada di lembaga dakwah khusus, lembaga komunitas, di mana semua komunitas nantinya akan menjadi bagian dari sasaran dakwah dari Muhammadiyah. Saya kira itu. Sekaligus saya juga di PT ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begitu Tribuners, kita wajib patut bangga. Kita punya Pancasila, bisa kita gunakan sebagai pegangan dan juga pedoman kita dalam bermasyarakat, terutama dalam hal moderasi beragama. Kita punya Pancasila yang bisa kita buat pegangan seperti itu, Bapak. Iya. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak semua yang sudah hadir pada kesempatan ini di Tribun Forum. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bapak-Bapak semua. Baik, Tribuners, itu tadi perjumpaan kita di Tribun Forum edisi kali ini. Kita membahas terkait moderasi beragama. Semoga pembahasannya bermanfaat. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.